Rasanya sekarang kita perlu membahas antara hubungan wahyu dan akal. Ini terjadi di kalangan hampir semua agama, di mana hubungan wahyu dan akal itu didekati secara struktural. Dalam pandangan struktural, ada dua kemungkinan. Yang pertama, wahyu di atas akal. Sedangkan yang kedua adalah akal di atas wahyu. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah, di mana ada konflik antara akal dan wahyu. Karena pendekatan yang struktural. Dalam pendekatan yang struktural, maka wahyu mengontrol akal. Sebaliknya, dalam pendekatan struktural yang satu, akal mengontrol wahyu. Sebenarnya hubungan struktural ini, menurut saya, tidak logis. Karena pada akhirnya, wahyu yang kemudian dikumpulkan dalam kitab suci adalah objek dari pikiran. Karena agar wahyu itu menjadi pedoman hidup, maka harus ada proses bagaimana akal pikiran itu memahami wahyu. Jadi menurut saya, wahyu dan akal itu tidak berhubungan secara struktural. Akal tidak menjadi bawahan wahyu, sebaliknya wahyu juga tidak bisa menjadi bawahan akal. Dua-duanya sama-sama diciptakan Tuhan. Wahyu sebagai pedoman hidup bagi manusia, tetapi pedoman hidup dari wahyu itu hanya bisa dimungkinkan kalau akal itu mempelajari, memahami, dan mengembangkan isi kitab suci sebagai pedoman dalam hidupnya. Pernah ada satu kejadian di suatu kota, ada orang yang gila yang menggunakan kitab suci semau-maunya, dan publik merasa itu adalah pelecehan terhadap agama, sehingga memunculkan reaksi yang keras dari publik. Tapi kemudian setelah diusut, ternyata orang itu nggak punya akal. Jadi kitab suci di tangan seorang yang tidak berakal tidak akan ada artinya. Demikian juga kitab suci di bawah orang-orang yang bernafsu untuk kekuasaan dan bisnis juga bisa jadi menjadi alat pembenaran atas tindakannya. Tetapi dia terjauhkan dari kebenaran itu sendiri, sehingga kitab suci tidak bisa menjadi pedoman hidupnya. Saya lebih melihatnya, hubungan wahyu dan akal itu adalah hubungan fungsional, bukan hubungan struktural. Kitab suci punya fungsinya sendiri sebagai pedoman hidup, dan akal mempunyai fungsinya sendiri sebagai alat untuk memahami, mendalami, dan merumuskan apa yang terkandung dalam kitab suci menjadi pedoman hidup. Selama ini hubungan fungsional itu kurang dikembangkan, sehingga seakan-akan kitab suci itu membatasi akal pikiran. Padahal sesungguhnya kitab suci itu membutuhkan akal pikiran. Akal pikiran yang cerdas, akal pikiran yang terbebaskan dari nafsu kekuasaan dan bisnis. Dan jika kitab suci itu difahami oleh akal yang sehat, maka tentu kitab suci itu akan menjadi pedoman bagi hidupnya. Disinilah perlunya kita mendalami lebih jauh dengan filsafat Islam, karena jangan sampai kita meletakkan
hubungan antara akal dan wahyu itu dalam hubungan yang tidak konstruktif untuk membangun masa depan yang lebih baik.